Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang menentukan domain atau daerah asal suatu fungsi. Yang pertama adalah domain fungsi polinomial. Fungsi polinomial itu seperti apa sih? Fungsi polinomial adalah fungsi yang tidak memuat akar ataupun penyebut pembilang. Jadi contohnya seperti fx sama dengan x plus 2, x kuadrat min 2x min 8, dan seterusnya. Jadi tidak ada akar ataupun penyebut pembilang dalam fungsi polinomial. Domain fungsi polinomial adalah semua bilangan real atau bisa dinotasikan dengan df x sedemikian hingga x elemen bilangan real. Jadi mudah sekali menentukan domain fungsi polinomial. Contohnya, tentukan domain atau daerah asal fungsi fx x kuadrat min 2x min 8. Kita ketahui bahwa fungsi ini adalah fungsi polinomial. Jadi penyelesaiannya tinggal langsung dijawab bahwa domain fungsi polinomial tersebut adalah x sedemikian hingga x elemen real. Langsung seperti ini. Selanjutnya adalah domain fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang terdiri dari penyebut dan pembilang, dan penyebutnya memuat variabel x. Contohnya fx 1 per x min 2. Nah, ini penyebutnya memuat variabel x. Begitu pula ini dan ini. Domain fungsi rasional adalah semua bilangan real kecuali pembuat 0 penyebut. Saya ulangi lagi, domain fungsi rasional adalah semua bilangan real kecuali pembuat 0 penyebut. Contoh, tentukan domain atau daerah asal dari fx 1 per x min 2. Penyelesaiannya, kita cari dulu pembuat 0 fungsi tersebut. Pembuat 0 penyebut fungsi tersebut. Kita ketahui bahwa penyebutnya ini adalah x min 2. Jadi kita cari pembuat 0 x min 2. X min 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Maka domain fungsi ini tidak boleh sama dengan 2. Dapat kita tulis sebagai berikut. Domain x sedemikian hingga x elemen real dan x tidak sama dengan 2, karena 2 tadi adalah pembuat 0 penyebut. Ini namanya tidak sama dengan y. X tidak sama dengan 2. Contoh berikutnya, domain atau daerah asal fx 3x per x kuadrat plus 5x plus 6. Sama seperti tadi, kita cari dulu pembuat 0 penyebutnya. Di sini kan penyebutnya x kuadrat plus 5x plus 6. Nah, kita sama dengan k0. Kemudian kita faktorkan menjadi x plus 2 dan x plus 3. Kemudian kita sederhanakan, x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2, dan x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3. Jadi domain atau daerah asal fungsi ini tidak boleh sama dengan min 2 dan tidak boleh sama dengan min 3. Dapat kita tulis sebagai berikut. df domain fungsi tersebut adalah x sedemikian hingga x elemen real, x tidak sama dengan min 2, dan x tidak sama dengan min 3. Yang terakhir adalah domain fungsi irasional atau fungsi yang di dalamnya memuat akar. Nah, kalau ada akarnya ini disebut fungsi irasional. Domain fungsi irasional fx sama dengan akar gx adalah semua nilai x yang memenuhi gx lebih dari sama dengan 0. Jadi, apa yang di dalam akar ini, kan apapun yang di dalam akar itu tidak boleh bilangan negatif. Tidak boleh negatif. Jadi, kita harus memenuhi syarat bahwa yang di dalam akar atau gx ini adalah lebih dari sama dengan 0. Contoh,
Tentukan domain atau dari daerah asal dari fx sama dengan 2 akar 2x min 6. Penyelesaiannya, nah ini yang di dalam akar itu kan 2x min 6. Jadi 2x min 6 ini harus lebih dari sama dengan 0. Kita sederhanakan biasa, min 6 nya pindah ruas, jadinya 2x lebih dari 6. X lebih dari sama dengan 6 dibagi 2, jadi X sama dengan 3. Maka domainnya adalah X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 3. Contoh lain. Tentukan domain atau daerah asal dari fx sama dengan akar x kuadrat plus 3x plus 2. Sama seperti tadi. Yang di dalam akar ini tadi kan x kuadrat plus 3x plus 2, maka x kuadrat plus 3x plus 2 lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x plus 1 dan x plus 2 lebih dari sama dengan 0. Maka diperoleh setelah membuat grafiknya seperti yang telah kita pelajari di bab sebelumnya, kita peroleh x lebih dari sama dengan min 1 atau x kurang dari sama dengan min 2. Jadi kita simpulkan bahwa domain fungsi tersebut adalah x sedemikian hingga x lebih dari sama dengan min 1 atau x kurang dari sama dengan min 2. Itu tadi cara menentukan domain suatu fungsi. Untuk lebih pahamnya, silahkan dicoba latihan soal berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.